minta syafaat sama Rasul, salah. Minta syafaatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kuasanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilang, ya Rabbi, jadikan aku termasuk yang mendapatkan syafaat Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Jangan memohon kepada Rasulnya, wahai Rasul beri aku syafaat. Karena Rasul pun tidak bisa memberi syafaat kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begitu, konsep syafaat itu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Lanjutkan pembahasan kita dari akidah wasitiyah. Jadi masih di yang bab 1 ya. Masih istidlal ala itsbat asma'illah wa sifatih minal Qur'anil Karim. Oke, menegaskan asma Allah dan sifat-sifatnya, gelar-gelar dan sifat-sifat Allah dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, bahwasanya di antara gaya Allah di dalam Al-Quran, demikian juga nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam menegaskan asma wa sifatnya, Allah mengumpulkan antara nafi dan itsbat, selalu mengumpulkan antara nafi dan itsbat. Sisi nafi dan sisi itsbatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan. Contohnya disebut di sini di dalam surat Qul Huwallahu Ahad yang merupakan thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Di situ Allah gabungkan antara nafi dan itsbat. Selalu deh, hak itu selalu satu koin dengan dua mata. Satu sisi negesin yang hak ini nih. Udah cukup. Nggak cukup, di satu sisi mesti ngingkarin bahwa yang nggak begini, batil, salah. Tuh, barulah terbentuk satu hak. Hak tuh kaidahnya begitu. Demikian pada tauhid, nafi, isbat. Demikian pada amal, amar ma'ruf tapi nahi mungkar. Demikian dalam manhaj, menegaskan akidah yang sahih. Cukup, terus cari aman. Enggak, jangan diem dari yang menyimpang, sikat. Tuh, baru terbentuk sebuah nilai yang ideal sebagaimana yang Allah dan Rasulnya maksud. Selalu begitu. Hak itu satu koin dengan dua mata. Ya, yang satu isbat, yang satu nafi. Selalu begitu. Isbat doang nggak cukup. Nafi doang nggak cukup juga. Mesti isbat dan nafi. Demikian Allah di dalam menjelaskan konsep asma dan sifatnya. Allah menegaskan antara isbat dan nafi, contohnya di Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah adalah ahad, zat yang maha esa. Tuh, isbat, menegaskan Allah yang maha esa. Allah as-samad, Allah zat tempat bersandar, bergantung. Iya gak? Isbat, menegaskan. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Tuh, apa tuh? Nafi, menafikan sifat, ngelahirin dan dilahirin sebagaimana yang ada pada makhluk. Walam yakul lahu kufuwan, dan tidak ada sama sekali satu pesaing pun, satu rival pun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tuh? Nafi, menafikan adanya sekutu, pesaing bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian gaya Allah di dalam menggambarkan tentang dirinya. Membawakan nilai nafi dan isbat. Demikian ahlu sunnah di dalam mengimani asma was sifat. Ya. Juga di dalam ayat a'zam ayah fil Quran. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, yaitu ayat kursi. Ya. Sambil kita baca syarah Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullah. Allah la ilaha illahu. Tuh, Allah tiada Tuhan yang hak diibadahi melainkan hanya Ia. Tuh. Yakni la ma'buda bihaqqin illahu. Tidak ada zat yang hak untuk diibadahi melainkan hanya Ia. Apa itu? La ilaha nafi illahu isbat.
wa ma siwahu fa ibadatuhu min abtalil batil. Dan segala hal selain Allah yang disembah oleh para makhluk, maka itu adalah di antara kebatilan yang paling batil. Ya. Al-Hayyu Al-Qayyum. No, Al-Hayyu yang maha hidup. Apa? Itsbat nafi? Itsbat menegaskan sifat kehidupan pada Allah yang sempurna. Nggak ada cerita belum hidup, nggak ada cerita udah nggak hidup lagi. Tuh. Allah memiliki gelar Al-Hayy, yang hidupnya nih maha, yakni sifat kehidupan pada Allah sempurna. Nggak ada cerita belum hidup, nggak ada cerita udah nggak hidup. No, berbeda dengan kehidupan yang ada pada makhluk. Zen, Al-Hayy, Ad-Daim Al-Baqi, zat yang senantiasa ada, alladzi lahu kamalul hayah, yang memiliki sifat kehidupan yang sempurna, walladzi la sabila lil fana alaih, yang enggak mungkin ada fananya, yakni enggak mungkin ada habisnya masa hidup, masa existence-nya, enggak mungkin. Ya. Al-Qayyum, Al-Qayyum kalau diterjemahin apa ya? Hah? Maha menegakkan. Kenapa enggak pernah ada yang menegaskan Al-Qayyum? Kenapa enggak pernah ada yang mentafsirkan Al-Qayyum maha berdikari ya? Padahal maksudnya berdikari. Coba lihat sih. Al-Qayyum, ay al-Qaim binafsih, zat yang dia berdiri sendiri, al-Muqim li ghairih, bahkan dia yang mendirikan dan mengatur maslahat kebutuhan hal-hal yang lain. Fahuwa ghaniyun an khalqih, dia sangat tidak membutuhkan para makhluknya. Wa khalquhu muhtajun ilaih, sementara para makhluknya justru sangat membutuhkannya. Tuh. Artinya apa itu? Berdikari, lu tahu berdikari nggak? Berdikari ini bahasa Indonesia singkatan, artinya berdiri di atas kaki sendiri. Nggak butuh itu, lihat. Maha berdikah, enak gak diterjemahin maha berdikari? Wa qad warada annal hayyal qayyum, tapi berdikari lebih kepada kebutuhan diri sendiri. Seseorang yang berdikari, oke lah dia nggak membutuhkan orang lain, tapi orang lain pun bisa jadi nggak membutuhkan dia, gitu. Sementara yang ada pada Allah berdikarinya sempurna, okay? Segala hal membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah tidak membutuhkan makhluknya. Ya. Wa qad warad annal hayyal qayyum, dan telah diriwayatkan bahwasanya sifat al-hayyu al-qayyum huwa al-ismul a'zam, itulah yang dimaksud dengan nama Allah yang paling agung. Alladzi idza du'iya Allahu bihi ajab. Nama yang apabila Allah Subhanahu wa taala diminta dengannya, maka ia akan mengabulkannya. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan apabila Allah dimohon dengan nama itu, maka niscaya Allah akan beri. Tuh. Lidilalatil hayy, karena indikasi yang digambarkan sifat hayy atau nama hayy ala as-sifat adzatiyah, yang menggambarkan sifat dzatiyah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa dilalah al-qayyum ala as-sifat al-fi'liyah, dan nama Al-Qayyum yang menggambarkan sifat aktivitas Allah Subhanahu wa taala. Fasifat kulluha tarji' ila hadainil ismain. Seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala kembali kepada dua nama Allah ini. Tuh, Al-Hayy, Al-Qayyum. Allah Ar-Rahman, iya, sesuatu yang Rahman harus hidup. Dan hidupnya mesti hidup dengan sifat kehidupan yang sempurna. Sesuatu yang Rahman mesti Qayyum, yang dimana dia tak membutuhkan para makhluknya, sementara para makhluknya membutuhkannya. Tuh, Allah Maha Adil, iya, sesuatu yang adil harus hidup dia. Iya gak? Iya gak? Semua sifat kembali kepada dua nama ini, Al-Hayy, Al-Qayyum, kata Syekh Saleh Al-Fauzan. Ya, Zain? Dari situ kita memohon kepada Allah, dimulai dengan menyerunya dengan Ya Hayyu Ya Qayyum. Itu tips diantara tips, ya. Nah, berangkat dari kamal qayyumiyati, berangkat dari kesempurnaan sifat qayyumnya Allah, okay? Maka baru sifat selanjutnya, la ta'khudhuhu sinah wala naum, karena dia zat yang maha qaim, bangun. Qama yaqumu ini bangun.
Berarti dia senantiasa berada dalam keadaan dia nggak pernah kena sinah, nggak pernah kena naum, nggak pernah kena sinah. Sinah itu nundutan. Tuh sinah. Naum tidur. Oke? Tidur. Allah tidak terkena sifat tersebut. Berangkat dari kesempurnaan sifat qayyumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak terkena sifat kantuk, ketiduran atau tidur. As-sinah an-nu'as. Tuh, sinah tuh ngantuk. Wahuwa naumun khafif, yaitu tidur tipis-tipis. Nah, gitu. Yakunu fil aini faqat. Tuh, yang terjadi hanya pada mata. Wa naumu aqwa minas sinah. Adapun naum, tidur, itu lebih kuat daripada hanya sinah. Tuh. Wa huwa akhul maut, adapun nauma itu saudaranya mati. Wa yakunu fil qalb, terjadi juga pada hati. Tuh. Nah, ini seseorang yang emang tidur ini kan dibilang wafat sugro. Wafat kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yatawaffakum fil lail." Dan ialah zat yang mewafatkan kalian di malam hari. Yani paginya nggak bangun lagi pasti. Maksudnya apa? Mewafatkan kalian di situ. Yunimukum, menidurkan kalian. Ya, wafat. Jadi di Arab ada wafat sugro sama wafat kubro. Ya, sugro ya tidur. Wafat kubro ya wafat. Ya, liwat. Ya. La ta'khudhuhu sinah wala naum, nafi isbat. Nafi, menafikan, tuh, meniadakan adanya sifat sinah, ngantuk, dan sifat tidur pada Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya miliknya lah segala hal yang ada di langit dan di bumi. Tuh, ungkapan itu. Itu nafi isbat. Isbat, menegaskan bahwa segala hal yang ada di langit dan di bumi hanya milik Allah. Mulkan wa khalqan wa abidan. Ia yang memilikinya, menguasainya, menciptakannya, mengaturnya. Fahuwa yamlikul alam al-alawi was sufli. Ia adalah zat yang memiliki, menguasai alam atas ataupun alam bawah. Ya, ini langit dan bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tuh. Man dzalladzi ay la ahad. Mandalladzi, pertanyaan ini, soal ini artinya nafi, artinya la ahad, tiada yang dapat. Siapa yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan si izinnya? Siapa yang dapat di situ bukan pertanyaan yang lagi membutuhkan jawaban, bukan. Tapi lagi pengingkaran dan peniadaan, penafian. Hakikatnya tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan seizinnya. Tuh, la ahad yashfa'indahu. Syafaat ini mustaqqah minasyafa' wa huwa dhiddul watar. Syafaat ini diambil dari kata syafa', genap. Dia lawan kata witir. Witir ini kalau nggak genap apa? Ganjil, ya. Oke, kenapa dibilang demikian? Karena syafi', orang yang memberikan syafaat, tadinya kan sendiri dia nih, ganjil, menyampaikan doanya. Tapi ketika membawa orang lain, tuh, dia bawa di dalam doa dan permohonannya, akhirnya dia tidak sendiri lagi, tidak ganjil lagi, tapi dia genap tuh syafaat, no, secara bahasa tuh. Ya. Fakanna syafi' dhamma su'alahu ila su'al ghairihi, fasayyarahu syaf'an ba'da an kana witron. Seolah-olah si yang membawa syafaat ini, pemberi syafaat ini, menggabungkan permohonannya dengan permohonan yang lain, akhirnya ia menjadikannya genap setelah sebelumnya tadinya ganjil. Tadinya dia doang. Ya. Dan syafaat maksudnya apa? Su'alul khairi lil ghair. Memohonkan kebaikan tapi untuk orang lain. Itu syafaat itu. Ya. Bimana ayyas al mu'min rabbah ayyaghfir dhunub wa jaraim ba'dal mu'minin. Tuh. Maknanya adalah ketika seorang mukmin memohon kepada Rabb-nya untuk mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kaum mukminin yang lain. Tuh, ketika dia memohonkan kepada Allah ampunan buat si fulan, nah dia lagi memohon syafaat. No. Ya. Lakinnaha milkun lillahi subhanahu wa ta'ala, fala takunu illa bi'idnih.
Tapi hakikatnya syafaat tersebut hanyalah milik atau kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah syafaat tersebut terrealisasikan illa biiznih, kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, ai bi amrihi. Maknanya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika likibriyaihi wa 'azamatihi. Itu berangkat dari betapa sifat kibria yang ada pada Allah dan keagungan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, la yastati ahad ayataqaddam ilaihi bisyafa'ah indah, sehingga tak ada satu orang pun yang dapat maju di hadapan Allah Subhanahu wa taala membawakan syafaat li ahad illa ba'da ayyadzan, bagi seseorang kecuali setelah Allah izinkan. Syafaat ini, ikhwati rahimakumullah, nanti syafaat ada syafaat kubro. Syafaat kubro ini yang dimohonkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para umatnya ini untuk diampuni. Li ahlil kabair min ummati, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaatku kelak bagi para pelaku dosa besar dari golongan umatku. Tuh, syafaati li ahlil kabair min ummati. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diampunilah orang-orang yang beriman ini dosa-dosa yang telah mereka lakukan di dalam kehidupan. Ini syafaat kubro itu, dibilang syafaat kubro. Oke, tapi syafaat terjadi syafaat awas. Oke, dengan koyatnya. Jadi Ahlus Sunnah mengimani syafaat, tapi dengan ikatan-ikatannya. Tidak sebagaimana konsep syafaat yang diyakini oleh kaum musyrikin, oleh para kaum muslimin yang akhirnya menyimpang karena belum mengenal yang hak ini. Oke? Di mana mereka meyakini bahwasanya seolah-olah syafaat ini mutlak kuasanya ada pada makhluk yang dia mintakan. Tuh. Padahal tidak. Meminta syafaat itu tetap syafaat kuasanya dan izinnya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat kalaupun kita yakini keberadaannya, tetap hukumnya salah, syirik. Minta syafaat kepada makhluk. Minta syafaat kepada makhluk salah. Minta syafaatnya sama Allah, minta syafaat sama Rasul salah. Minta syafaatnya sama Allah Subhanahu wa taala karena kuasanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilang, ya Rabbi, jadikan aku termasuk yang mendapatkan syafaat Rasulmu Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan memohon kepada Rasulnya, wahai Rasul beri aku syafaat. Karena Rasul pun tidak bisa memberi syafaat kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu, konsep syafaat itu begitu. Ya. Demikian para kaum musyrikin menyembah orang-orang soleh, orang-orang suci yang mereka kenang, mereka keramatkan, mereka agungkan, dan mereka bentuk dalam bentuk monumen, dan akhirnya mereka sembah. Karena berangkat dari keyakinan itu. Allah kisahkan konsep atau mindset mereka. Ini orang-orang musyrikin ini berkata, haula syufa'auna indallah. Mereka nih, yakni yang kita sembah, Lata, Uzza, Hubal. Ini wali-wali di hidup zaman yang hidup sebelum ini. Oke, mereka ini kelak menjadi para syafaat, pemberi syafaat bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, gak bisa. Syafaat ini harus dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa yang diridhoi dengan amalannya dan ucapannya. Yani gak mungkin Allah memberikan syafaat kepada seorang hamba sementara hamba tersebut berlaku kesyirikan. Gak mungkin. Seperti contoh kesyirikannya adalah dia meminta syafaat kepada makhluk. No, meminta keselamatan istighotsah kepada makhluk. Yang kayak gini Allah juga nggak mau ngasih dia syafaat, enak aja loh. Oke? Orang yang memberi syafaatnya haruslah orang yang benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang minta syafaatnya juga yang nanti dibagi syafaat. Orang yang diberi hak untuk memberi syafaat. Oke? Harus orang yang diridhoi di antara apa-apa yang Allah cintai. Oke? Dan kemudian si orang yang diberi syafaatnya ini juga harus orang-orang yang sesuai amalannya dan ucapannya dengan apa-apa yang Allah ridhoi. Bukan justru kesyirikan. Ini dia malah minta syafaat ke kuburan. Lah dia melakukan kesyirikan tapi minta syafaat. Iya kan? Kebalik. Mereka yang di kuburan juga kalau bisa ngomong mah. Ya kan segala lu minta syafaat. Gue lagi puyeng nih kebukin.
Kali, kali, wallahu alam. Siapa yang tahu dalam kubur? Iya kan? Wallahu alam. Demikian konsep syafaat di Ahlus Sunnah tuh, kita mengimani syafaat, iya kita mengimani syafaat dengan konsepnya, awas. Ya. Dan syafaat hakikatnya kuasanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Meminta syafaat kepada makhluk ini bisa jadi celah kesyiri, bisa jadi celah kesyirikan, awas. Bisa jadi celah kesyirikan. Ya. Boleh seseorang minta doakan pada orang lain dan lain-lain, doakan Allah semoga mudahkan bagiku, semoga Allah ampuni. Boleh nggak? Boleh, boleh. Sebatas memohon ini. Ya, hakikatnya mah boleh. Tapi untuk syafaat demikian, dalam artian sifatnya keselamatan di akhirat, syafaat sifatnya keselamatan di akhirat nanti, nggak begitu. Ya, harus dengan mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ia mengetahui segala hal yang berada di hadapan para makhluknya ataupun berada di belakang para makhluknya. Ay ilmuhu wa tila'uhu muhitun bil umur kulliha. Maknanya ilmu Allah dan pengawasan Allah itu mencakupi segala hal. Al-madiyah wal mustaqbalah. Baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Itu ya'lam ma baina aydihim wa ma khalfahum, tuh lagi berbicara tentang alim. Sifat Allah alim, zat yang maha mengetahui. Kaidahnya maha mengetahui gimana? Ya'lam makan wa ma yakun wa ma sayakun. Tuh. Allah zat yang mengetahui segala hal yang telah terjadi, yang akan terjadi, yang belum terjadi, iya kan? Yang sedang terjadi, yang belum terjadi nanti terjadinya seperti apa, Allah Maha tahu. Gak ada yang tersembunyi dari keilmuan Allah. Itu maksudnya ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya. Wala yuhitun bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada seorang pun di antara hambanya yang menguasai keilmuan tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya dengan sekehendak Allah. Maknanya al-ibad la ya'lamuna syai'an min ilmillah. Maknanya para hamba tidak mengetahui sedikit pun keilmuan Allah illa kecuali hanya sebatas ma'allamahumullahu iyyah. Sebatas apa yang Allah ajarkan kepada mereka ala alsinat rusulih melalui lisan para rasulnya wa bituruq wa asbab mutanawwi'ah dan dengan cara dan jalur yang beraneka ragam. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya mengalahkan luas langit dan bumi, ya. Kursi Allah dikatakan yang dibilang kursi katanya arsy. Katanya arsy itu kursi. Oke? Okay? Arsy ini tandunya Allah Subhanahu wa taala. Oke? Okay? Wakil, tapi ada yang bilang lain. Faqad warada annahu maudhi'ul qadamain. Ada yang dikatakan juga kursi ini adalah tempat Allah menaruh kedua kakinya. Tempat Allah menaruh kedua kakinya. Itu yang dibilang kursi. Katanya gitu. Arsy mah beda lagi. Ada yang berkata demikian. Oke? Okay? Wa huwa kursiyyun balagha min 'azamatihi wa si'atihi. Dan kursi tersebut balagha min 'azamatihi wa si'atihi, keagungan dan keluasannya itu sampai wasi'as samawat wal ard, sampai menyelimuti langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidaklah membuat Allah letih menjaganya, menjaga langit dan bumi. Ay la yukrithuhu wala yashukku alaih, maknanya tidak akan membuat Allah letih, tidak akan menyusahkan Allah Subhanahu wa taala. Hifdzul alam al-alawi wa sufli, menjaga alam atas dan alam bawah, likamali qudratihi wa quwwatihi, dikarenakan kesempurnaan kuasanya dan kekuatannya. Tuh. Wa huwal ali, dan ia adalah zat yang maha tinggi. Lahul uluwul mutlak, ia memiliki sifat tinggi yang absolut, yang mutlak. Uluwul zat bikaunihi fawqa jami'il makhluqat,
Ia yang paling tinggi secara apa? Secara zatnya, dikarenakan ia berada di atas seluruh para makhluk, okay? Yang tiada satu hal pun di atas Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Anta zahir laisa fawqak syai. Ya, engkau yang paling atas, paling tinggi. Tak ada satu hal pun di atasmu. Ya. Alal arsy istawa, ia beristiwa di atas arsy. Tinggi dari sisi posisi zatnya. Wa uluwul qadar falahu kullu sifatil kamal wa nu'util jalal. Dan Allah juga memiliki sifat yang paling tinggi dalam apanya? Kadar kemuliaan dan keagungannya yang paling tinggi. Okay? Lahu kullu sifatil kamal wa nu'util jalal. Seluruh sifat keagungan dan kesempurnaan hanya miliknya. Uluwul qahr, dan juga seluruh kuasa ada padanya. Al-qadir ala kulli syai', yang maha mampu melakukan segala hal. Al-mutasarrif fi kulli syai'in la yamtani'u alaihi syai'. Ia yang mengatur segala hal, tidak ada yang dapat lolos darinya. Wa huwal aliyyul azim, tuh al-azim, yang maha agung. Maknanya alladzi lahu jami' sifat al-azamah. Ia zat yang memiliki, menguasai seluruh sifat keagungan. Lahu ta'zim al-kamil fi qulub anbiya'ihi wa malaikatihi wa ibadihil mu'minin. Ia memiliki pengagungan yang sempurna di hati para nabinya, malaikatnya, dan hamba-hambanya yang beriman. Fahaqikun bi ayah tahtawi ala hadhil ma'ani an takuna a'zama ayatin fil Qur'an. Maka layak saja sebuah ayat yang mengandung seluruh makna-makna tadi menjadi ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Pantas. Ayat kursi. Ya. Wa antuhfadz qari'uha minasyurur wasyayatin. Ya pantas saja ayat seagung ini, pantas saja mereka yang membacanya terjaga dari keburukan dan dari syaitan. Ya, sebagaimana haditsnya Abu Hurairah. Wasyahid minha, dan korelasinya nih, anallaha jamma fihima, tidakkah kita lihat Allah menyatukan di dalam surat tersebut ma wasafa wasamma bihi nafsah bainan nafi wal itsbat. Tuh, antara sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah, Allah menyatukan apa? Nafi dan itsbat untuk menerangkannya. Faqad tadammanat itsbatu sifatil kamal wa nafyun naqs anillah. Betapa ayat tersebut mencakup penegasan seluruh sifat kesempurnaan yang hanya ada pada Allah dan menafikan seluruh sifat kurang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illahu. Tuh, itu menafikan ilahiyah, ketuhanan amma siwa, dari segala hal lain, menafikan sifat ketuhanan dari segala hal lain selain Allah Subhanahu wa taala, wa itsbatuha lahu, dan menetapkannya hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyu Al-Qayyum, itsbat al-hayat wal qayyumiyah, itu menegaskan sifat hayat, kehidupan yang sempurna, dan qayyumiyah, ya, keberdikarian yang sempurna milik Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhuhu sinah wala naum, tidaklah dia terkena sifat kantuk, tidak juga tidur. Tuh, ini menafikan sifat ngantuk dan tidur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ayat kursi tersebut isinya nafi isbat, nafi isbat, nafi isbat. Jadi manhaj Allah sendiri di dalam menggambarkan asma dan sifatnya adalah dengan an-nafyu wal isbat. Ya, dapat ya? Dan perkataan Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, lihadza man qara hadhil ayah fi lailah lam yazal alaihi min Allah hafiz la yaqrubuhu syaitan hatta yusbih. Maka dari situ barang siapa yang membaca ayat ini di malam hari, maka dia akan senantiasa ada penjaga dari Allah sampai pagi hari. Maksudnya enggak dideketin, enggak diganggu setan kalau baca ayat kursi dari malam hari, katanya gitu. Ini yushir ilama rawahul Bukhari, ini mengisyaratkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, di mana Rasul juga berkata, idza awaita ila firasyik faqra ayatul kursi. Apabila kau mau naik kasurmu, mulai
atau bila kau mulai menaiki kasurmu maka bacalah ayat kursi. Tuh. Jadi ini diantara adab-adab tidur, doa-doa tidur juga. Kalau mau naik kasur, pakai sarung, sarung dibalik bagian dalamnya, terus fangfud, dikibasin. Kul bismillah, katakan bismillah, kibasin dulu, kasurnya kibasin dulu. Innaka la tadri ma sabaqaka ilaih, karena kau tak tahu siapa yang mendahuluimu tiduran di kasur itu. Tuh. Nah, ada jin lagi tiduran, terus tiduran ketimpa. Gitu, diusir dulu, bismillah, pakai sarung. Ya, sarung diajarin, bukan sapu lidi, ngusir jin mah. Ya, pakai bawang sih lo. Ya. Habis itu baca ayat kursi dari hadis Rasul ini dan juga dari hadis harta zakat yang dijaga Abu Hurairah kemudian dicuri syaitan dan ditangkap Abu Hurairah mau diadukan nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dikerjain syaitan berkali-kali. Hadis yang kalian ketahui yang terakhir dia menembus dirinya dengan sebuah ayat yang apabila kau baca di malam hari kau aman dari golonganku sampai pagi hari. Apa itu kata Abu Hurairah? Ayat kursi. Udah. Pagi harinya ditanyakan pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul berkata, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Dalam hal itu dia jujur padamu, tapi tetap dia nih pendusta. Maksudnya jangan sembarangan kabar dari setan kita percaya, ya mesti disesuaikan dulu dengan qala Allah, qala Rasul. Jadi makin kuat ayat kursi memang sebelum tidur, ya di malam hari. Ini diantara faedahnya, diantara faedah-faedah membaca zikir dan wirid tersebut di waktu-waktu tertentu di sini di dalam sebelum tidur. Fa innaka la yazala 'alaika minallahi hafizun wa la yaqrubuka syaitanun hatta tusbih. Kata Rasul. Oke? Kau baca la ilaha illa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta tukhtim al-ayah sampai kau habisi ayat itu, maka akan senantiasa ada penjaga dari Allah bagimu dan syaitan tak akan mendekatimu sampai pagi hari. Ya. Wasyaitan dan yang dibilang setan, yutlak ala kulli mutamarrid. Ini masuk ke semua hal yang sifatnya rebel. Nah. Adin, pembangkang. Minal jin wal ins, dari golongan jin dan manusia. Tuh, itu setan. Oke? Syaitan tuh artinya itu. Bukan hanya dari golongan jin. Semua yang pembangkang, pemberontak, itu istilah syaitan itu diterapkan ke atas mereka sebenarnya nih. Okay. Min syatona, diambil dari kata syatona idza ba'uda. Ketika apa? Ketika jauh, beyond, udah di luar peraturan udah gitu. Outlaws. Syaitan. Ya. Li'abdihi min rahmatillah. Dinamakan sumya bidzalik li bu'dihi min rahmatillah karena terjauhkannya mereka dari rahmat Allah. Tuh. Ya. Au min syata yashitu atau diambil dari kata syata yashitu idza ishtadda ketika semakin kuat. Ya. Itu syaitan. Tapi alhamdulillah pertemuan yang akan datang kita masuk ke bab kedua. Ya. Al-jam'u baina 'uluwihi wa qurbihi wa azaliyatihi wa abadiyatihi. Ya. Insyaallah.